Selamat pagi, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat TPP dan pegiat desa. Hari ini kita bertemu kembali di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Pagi ini kita bersama Gus Ivanovic akan membicarakan satu tema yang cukup menarik, yaitu mengisi APBDes 2023 di Monef DD sesuai SDGs Desa tujuan 1 dan 6. Selamat pagi Pak Ivanovic. Pagi Gus. Terima kasih Cak Itom. Rekan-rekan sekalian, terutama para tenaga pendamping profesional, karena untuk kegiatan kita seminggu ke depan ini berkaitan dengan itu. Ada beberapa hal yang mungkin menarik dan penting gitu. Di hari ini beberapa eselon 1 akan ke beberapa lembaga gitu berkaitan dengan tenaga pendamping profesional. Kemudian kemarin itu sudah ada penugasan dari Bapak Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi kepada kami di BPI, Badan Pengembangan dan Informasi, juga kepada Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, serta kepada BPSDM untuk mempercepat pengisian Monef dana desa. Jadi kalau istilah di kami sekarang itu istilahnya ada orkestrasi antar unit kerja. Jadi diketahui bahwa sebelumnya sudah ada keputusan Menteri berkaitan dengan SOP mengenai aplikasi monitoring dan evaluasi dana desa. Di dalam SOP tersebut ditunjukkan bahwa tugas dari BPSDM itu mengelola tenaga pendamping profesional untuk mengisi data. Tugas dari BPI menyediakan dan mengamankan aplikasi monitoring dan evaluasi dana desa. Kemudian tugas dari Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan itu memonitor hasil-hasilnya setiap hari, setiap pagi. Meskipun beberapa kali polanya adalah memonitor pada akhir pekan, kemudian pada hari Senin disampaikan kepada berbagai pihak. Nah, kemarin sudah kita diskusikan mengenai pengisian APBDes. Kalau lancar, mestinya hari ini versi karena kemarin dalam pembicaraan itu kami menyampaikan melalui acara di pagi hari, tapi satu surat resmi yang isinya sosialisasi bagaimana memasukkan APBDes ke dalam Monef dana desa akan mulai dijalankan pada pagi hari ini. Kalau lancar saya kira nanti jam 10 rekan-rekan sekalian akan mendapatkan undangan. Mungkin tidak seluruhnya, tapi seperti biasa akan mulai dari timur kalau pagi hari dan kemudian siang hari di wilayah barat. Kemarin ada rencana membagi menjadi 7 wilayah, Papua, Maluku, kemudian Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Jawa, dan kemudian Sumatera. Tapi bisa saja nanti ada perubahan. Undangannya, meskipun yang mengundang adalah kemarin kesepakatannya mengundang dari Pusdatin, meskipun yang mengedarkan dari bagiannya Pak Yusra. Seperti itu. Jadi itu bagian-bagian dari yang menjadi arahan Pak Menteri mengenai orkestrasi antar unit kerja. Nah, kalau kita belajar dari tahun lalu, jadi kami sampaikan bahwa soal teknis hampir tidak ada perubahan. Yang perlu kami sampaikan dari pembahasan Mas Ibnu kemarin itu, yang pertama
sekali kita masuk sebetulnya diberi waktu 180 menit. Artinya 3 jam untuk bisa mengisi, menginputkan apapun data ke dalam Monef Dana Desa. Jadi itu penting karena tahun lalu selalu muncul kami baru nginput kok kemudian mati sendiri, kembali lagi ke depan. Ya memang dibuat seperti itu. Tujuannya adalah untuk pengamanan aplikasi. Sebetulnya tujuan utamanya begitu. Makanya ada kalanya aplikasi itu hanya dibuka beberapa menit. Tapi karena ini penginputan data yang sangat banyak, maka aplikasi ini dibuka selama maksimal 180 menit. Gitu. Jadi, dan kemarin sudah diinformasikan bahwa kemungkinan penggunaan waktu terbanyak adalah tagging. Jadi kemungkinan penggunaan waktu terbanyak tagging. Makanya disampaikan oleh Mas Ibnu kemarin bahwa lebih baik pada waktu Excel-nya sudah jadi untuk di-upload itu, ada yang untuk Excel di-upload, ada yang Excel tinggal save as saja, Excel yang lain itu yang di situ ditambah 3 kolom, yaitu kolom untuk tagging apakah sarpras, non-sarpras, kalau sarpras padat karya tunai desa atau tidak, kemudian kolom berikutnya adalah masuk di mana di antara aspek-aspek aspek-aspek Peraturan Menteri Desa nomor 8 tahun 2022. Dan terakhir adalah apakah juga terkait dengan 18 tujuan SDG desa. Ini yang paling penting sebetulnya. Karena tagging ini akan menentukan ketika dikumulasi sampai level nasional itu ada di mana. Misalnya Pak Menteri Gus Salim itu menyampaikan kepada publik dalam kaleidoskop desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi di bulan Desember 2022 bahwa ada yang utama ternyata adalah dana desa itu digunakan untuk mendukung SDG desa nomor 1. Bagaimana bisa menyatakan seperti itu? Ya karena tagging dari rekan-rekan tenaga pendamping profesional itu ada di SDG desa nomor 1. Bayangkan kalau ada kesalahan tagging, maka kemudian pembacaan di level desa, kemudian level kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai nasional, jadi ikut salah. Jadi yang pokok adalah dalam hal tagging. Dan kita sama-sama tahu bahwa karena Monef Dana Desa itu diisi oleh tenaga pendamping profesional, oleh pendamping desa, maka tagging ini sepenuhnya ya, kuasa dari pendamping. Jadi kalau pendampingnya salah, kita semua jadi salah. Kalau pendampingnya benar, kita semua benar. Makanya di sekitar sebulan yang lalu, ketika mulai ada evaluasi terhadap Monef Dana Desa itu, langsung kami sampaikan bahwa yang pokok itu bukan teknisnya, karena teknisnya relatif tidak ada perubahan, kecuali bahwa dulu taggingnya hanya dana desa, sekarang taggingnya seluruh APBDes. Jadi dulu taggingnya dana desa, tapi sekarang seluruh APBDes. Dan kemudian kalau kita lihat lebih lanjut bahwa tagging itu baru muncul kalau sudah ada verifikasi. Jadi kemarin disampaikan berkali-kali berbagai permasalahan lapangan itu muncul karena verifikasi belum diketuk oleh mentornya. Jadi verifikasi itu menjadi penting. Gitu. Karena kalau tidak ada verifikasi maka tagging tidak muncul. Kemudian bahwa yang penting adalah bagaimana soal tagging, dan ketika kami melihat hasil dari tahun lalu, maka terbaca bahwa kesulitan dari teman-teman
dari tenaga pendamping profesional adalah menentukan tagging. Betulnya caranya gampang melihatnya. Tahun lalu kan selalu ada BLT. Kemudian di edisi desa ada edisi desa nomor 1. Mestinya ada konsistensi antara dana desa untuk BLT dengan dana desa untuk edisi desa nomor 1. Nah, ketika tidak ada konsistensi itu, maka kemudian terbaca, kemungkinan ada kesulitan untuk menentukan tagging. Makanya kemarin kami sampaikan juga kepada Kapus Datin. Kalau dulu tempat kami sendiri kan sekarang sudah bisa nyuruh Kapus Datin. Jadi kami sampaikan bahwa pelatihan utamanya terutama tagging, karena ini sangat penting. Nah, dalam hal tagging kan ada 3 aspek. Ada tagging yang kalau kita lihat itu taggingnya berkaitan dengan sarpras dan non sarpras. Ya, jadi kemarin disampaikan oleh Mas Ibnu sesuai dengan kesepakatan dengan pihak DPP pusat, maka kemudian yang bisa masuk bahkan sampai level provinsi. Tapi ke depan sesuai dengan marwahnya, maka yang bisa menginput data kembali lagi hanya PLD dan PD. Gitu. Kemudian yang berkaitan dengan masuknya ke dalam, ya, itu ada beberapa rule yang kita perlu lihat sebelum kita sampai tagging. Yang pertama, rule pendapatan. Supaya tidak menyulitkan, ini perlu dilihat karena kalau di dalam Excel-nya ini kecil-kecil berwarna kuning. Ya. Jadi data yang bisa masuk database adalah semuanya ini dan. Artinya di dalam logika, di dalam matematika, di dalam penyusunan aplikasi, kalau dan itu artinya semua harus terisi dan harus benar. Kalau salah satu salah, maka tidak akan masuk ke dalam database. Yang pertama, kode rekening. Kode rekening harus terisi. Dan kita mengetahui bahwa patokan kita, jadi patokan kuncinya itu kode rekening. Jadi ini tidak boleh salah. Ya. Kemudian yang kedua adalah uraiannya. Semua juga uraian itu sudah ada dan sesuai pengalaman tahun lalu, maka jenis uraian itu sudah disusun di dalam Excel-nya. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam Excel-nya ini uraiannya sudah dicoba disusun. Maksudnya sebetulnya supaya tidak terlalu merepotkan para pendamping dan kemungkinan kesalahan uraian. Kenapa uraian ini penting? Kalau mendadak dibutuhkan dana desa, misalnya begitu ya, untuk apakah benar ada dana desa untuk rumah tidak layak huni. Selama ini tidak ada tagging untuk RTLH, rumah tidak layak huni. Tapi ketika ada kebutuhan itu, maka server bisa mencari menurut kata kunci. Nah, kata kunci RTLH, rumah tidak layak huni, itu tentu saja ada di dalam uraian. Jadi kalau uraiannya ini beda-beda, salah ketik, mau nulis RTLH, keliru RTLL misalnya begitu, maka tidak akan tertarik. Tidak akan ketarik datanya atau retrieve datanya sampai ke level-level di atasnya. Makanya uraian menjadi penting, salah ketik itu membahayakan. Makanya di dalam template-nya itu kemudian sudah disusun jenis-jenis yang ada. Tentu saja kita sama-sama ketahui bisa jadi ada kode rekening yang berbeda dan ada uraian yang berbeda karena memang sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tetap ada keleluasaan bagi daerah dan desa untuk sepakat mengisi kode rekening dan uraian baru. Kemudian anggaran, jelas ini harus terisi. Harus terisi adanya anggaran. Kemudian sumber dana. Jadi ini hal yang sudah pasti itu kalau nggak ada anggarannya ya nggak ada uraiannya mestinya begitu. Karena kalau seperti itu berarti nggak akan lolos untuk masuk ke database. Dan kita sudah sama-sama ketahui kemarin bahwa selain hal ini nanti soal tagging akan mempengaruhi cara kita melihat implementasinya. Jadi diberi catatan bahwa kode rekening yang dipakai adalah lampiran A2
di dalam Siskudes maupun berbasis pada peraturan Menteri Dalam Negeri. Kemudian rule untuk belanja, aturan-aturan untuk supaya data belanja bisa masuk ke database, ini semuanya juga dan. Artinya tidak boleh ada kecuali. Gitu. Jadi semuanya dan, tidak boleh ada kecuali. Kode rekening, kembali lagi kami ingatkan, kode rekening ini kunci untuk menghubungkan berbagai data di dalam APBDes. Apakah pernah terjadi seperti itu? Pernah. Jadi ada satu surat dari Sekretariat Wakil Presiden itu yang membutuhkan data dana desa untuk stunting. Dan yang menarik dari surat itu adalah ada kode rekening yang disampaikan bahwa tolong diambilkan data dana desa menurut kode rekening ini. Jadi itu adalah definisi dana desa untuk stunting menurut Sekretariat Wakil Presiden. Jadi di sana disebutkan dalam surat itu butuh data itu dengan kode rekening ini. Nah, bayangkan kalau salah input kode rekening untuk belanja APBDes. Sehingga data dana desa untuk stunting tidak muncul seperti itu. Karena ada dulu sebelum ada surat itu, orang biasanya mengambil dua hal dari kata kunci dari kode rekening. Tapi dengan melihat itu, sepertinya kementerian dan lembaga lain pun mempelajari kode rekening APBDes. Sehingga dari sana data-data penting untuk mengetahui apa yang dilakukan desa, apa yang akan dilakukan kalau APBDes di awal-awal tahun ini, itu segera diketahui. Kemudian urean, seperti tadi ya, urean sengaja di dalam template-nya disebutkan supaya kemungkinan salah ketik itu menjadi kecil. Kemudian anggaran dan sumber dana. Ini jangan sampai tidak memahami singkatan-singkatannya. Kalau enggak ya gampang, tinggal tanya kepada desa apa singkatan-singkatan itu di dalam sistem keuangan desa. PAD, pendapatan asli desa, ADD, alokasi dana desa, DDS, ini dana desa. Kalau dulu DD, kemudian semua dibakukan 3 huruf jadi DDS, PBH, bagi hasil, kemudian PBK, bantuan dari kabupaten, PBP, bantuan dari provinsi, dan sebagainya. SDD, siltap yang berasal dari dana desa. Kemudian kemarin sudah disampaikan juga oleh Mas Ibnu, saya mengulang lagi bahwa kalau sumber dana lebih dari satu sumber untuk satu kegiatan, maka dipecah dulu, kode rekening dan ureannya itu tetap sama, tetapi anggaran dan sumber dananya beda. Jadi bisa jadi satu kode rekening, satu urean, kemudian ada misalnya 50 juta dari ADD, kemudian kode rekening yang sama, kegiatan yang sama, 25 juta dari DDS atau dana desa. Jadi dibuat seperti itu. Ini untuk bisa melihat satu kegiatan mungkin nggak terdiri dari berbagai dukungan pendanaan. Kemudian sudah disampaikan di dalam Excel template-nya itu bahwa kode rekening yang dipakai lampiran A1 di dalam Siskudes atau Permendagri, di situ ada daftar kode rekening bidang, subbidang, dan kegiatan. Cuma sampai di situ. Sumber dana SLP, silpa dari dana lain selain dana desa. Kalau SDD adalah silpa dari dana desa. Jadi ini kode-kode tambahan sesuai dengan pengalaman dari pendamping ketika mengisikan APBDes di tahun 2022. Kemudian bagian ketiga dari APBDes, rule pembiayaan, ini kembali lagi isinya rule itu N ya, dan bukan or atau ya. Jadi dan berarti semua harus terisi, kembali kode rekening, kemudian urean,
kemudian anggaran, serta sumber dana. Kode rekening yang dipakai adalah lampiran A2, kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian khusus silpa yang berasal dari dana desa, maka diisi yang sebelumnya bersumber dari dana desa diisi DDS. Jadi silpa yang berasal dari dana desa, kemudian di situ tetap ditulis dengan DDS supaya bisa terkoneksi dengan data dana desa tahun sebelumnya dan sebagainya. Seperti itu. Kemarin sudah ditunjukkan mengenai hal ini. Nanti dilihat di dalam template supaya tidak ada kesulitan. Ini ditunjukkan satu kegiatan, satu kode rekening. Di situ ada sumber dari dana desa, yaitu 16,8 juta. Kemudian sumber dari PADES 10,8 juta. Kemudian ada juga dari silpa dana desa tahun lalu, maka disebut sebagai SDD. Ini contohnya ada silpa tahun lalu, kemudian tahun ini digunakan untuk rehabilitasi jembatan milik desa. Maka ditulis sumbernya adalah SDD. Nah, kemudian setelah masuk, nah ini. Jadi kalau kita lihat di bagian taggingnya, ini bisa Sarpras dengan padat karya tunai desa, Sarpras yang dikerjakan tidak melalui skema padat karya, dan kemudian non-Sarpras. Ini tradisi dari sejak dulu ada pengisian data untuk dana desa, CPD sejak dulu. Itu salah satu yang diunggulkan adalah adanya pengetahuan mengenai dana desa untuk Sarpras. Makanya tradisi yang baik ini tetap dipertahankan, yaitu ada Sarpras, cuman sekarang ada PKTD dan non-PKTD serta non-Sarpras. Kemudian Peraturan Menteri Desa nomor 8 2022, yaitu prioritas penggunaan dana desa untuk 2023. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih dulu sebelum masuk kepada tagging mendukung SDGs desa. Mendukung SDGs desa relatif sudah lebih pasti, karena rekan-rekan sekalian sebetulnya bisa melihat di dalam web sid.kemendesa.go.id. Jadi di sana diperlihatkan. Nah, untuk tagging PKTD, Sarpras, non-Sarpras, ini yang di tagging apakah ada padat karya tunai desa. Kembali kami sampaikan, kalau ini tidak di tagging, nanti implementasi PKTD tidak terisi. Jadi makanya perlu hati-hati, yang penting lagi adalah perlu bertanya dan diskusi dengan desa, apakah pembangunan sarana dan prasarana tertentu itu menggunakan skema padat karya atau tidak. Ya, jadi pentingnya tagging di sini, karena kalau itu tidak diklik padat karya tunai desa, itu maka menjadi tidak muncul di dalam implementasinya. Dan kita sama-sama tahu, nanti kita akan pelajari secara khusus, di dalam kalender tahunan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, itu bulan Februari dan bulan Agustus adalah bulan padat karya tunai desa. Jadi kalau kita baca beberapa media, di tanggal 2 tanggal 2 atau 3 Februari kemarin, itu Bapak Menteri Desa, Gus Halim, itu melonsing PKTD di Pulau Bintang. Mengapa itu penting? Karena memang ini adalah konsep PKTD tetap dijalankan pada bulan-bulan yang lain, tapi fokus terutama pada Februari dan pada Agustus. Karena itu adalah masanya ketika BPS itu mencatat bagaimana ketenaga kerjaan di desa-desa di Indonesia. Jadi bisa mengerjakan yang lain di bulan lain, tapi seperti biasa kaidahnya membangun yang tidak dicatat, ya,
Kalau pas 2 bulan itu membangun yang dicatat dan mencatat yang dibangun. Kemudian tagging berikutnya apakah masuk dalam skema non PKTD? Kita ketahui sesuai data dari para pendamping, karena PKTD ini tidak langsung muncul di dalam APBDes gitu, tapi ini satu mekanisme, kalau dalam biologi disebut enzim begitu. Jadi itu tidak ikut mengubah, tidak ikut berubah. Nah, kalau pendamping salah tagging, harusnya PKTD jadi tidak. Kemudian maka muncullah sampai ke level nasional data PKTD menurun gitu. Atau sebetulnya bukan PKTD tapi diklik PKTD, maka datanya juga tidak sesuai. Makanya di sini pentingnya mentor memastikan di samping pengisinya sendiri ya, itu mentornya juga memastikan supaya tetap bisa muncul ya, tetap bisa muncul. Karena memang menjadi sangat penting. Kemudian berikutnya adalah bahwa terutama dalam hal PKTD itu, maka kemudian aspek-aspek yang lebih rinci dari PKTD akan mulai dijalankan. Sama seperti tahun 2022. Nah, yang kita akan bicarakan lebih detail pada awal pertemuan ini, itu terutama berkaitan dengan tagging Peraturan Menteri Desa nomor 8 tahun 2022, yaitu prioritas penggunaan dana desa 2023. Ada 3 aspek kita sama-sama mengetahui, yaitu pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi serta penanganan bencana. Kemudian karena tahun 2023 ini APBDes di tagging tidak hanya dana desa, maka perlu adanya komponen untuk tagging bagian pemerintahan desa. Maka di situ ada gaji dan tunjangan Kades, gaji dan tunjangan perangkat desa serta para pegawai desa, kemudian tata ruang desa yang sebentar lagi masih dalam koreksi dari Bapak Menteri untuk keputusan Menteri Desa mengenai tata ruang untuk pembangunan desa, peta desa, untuk administrasi desa, dan lainnya. Mengapa tidak semuanya ada di situ? Karena sebagian sudah masuk ke dalam tagging di atasnya. Contohnya dana operasional pemerintah desa. Karena itu sudah masuk di dalam tagging program prioritas nasional, maka tidak masuk ke dalam bagian pemerintahan desa dan lainnya. Seperti itu. Kemudian misalnya soal pendataan. Pendataan itu sudah di tagging di dalam program prioritas nasional. Jadi kita lihat satu persatu, hanya untuk mengingatkan saja, pemulihan ekonomi nasional, taggingnya itu BUMDes. Semua yang berkaitan dengan BUMDes di tagging di situ. Kemudian desa wisata. Ini kenapa dibuat lebih mudah seperti ini? Karena kalau rekan-rekan sekalian membaca Permendes 8, misalnya ya, antara pemulihan ekonomi nasional nomor 1, yaitu BUMDes, dan nomor 3, kalau kita tidak pastikan berbeda, nanti pas tagging akan mengalami bisa mengalami kesulitan. Masuk dalam 1 atau masuk dalam 3. Kalau PLD, kalau PD mengalami kesulitan, maka itu akan berimbas sampai level nasional. Jadi kalau kita baca permennya, usaha ekonomi produktif, terutama BUMDes, itu nomor 3. Jadi karena itu mungkin rekan-rekan menjadi ragu-ragu ya. Masuk ke 3 apa masuk ke 1? Jadi untuk mempermudah, semua BUMDes masuk 1. Kemudian kalau ada selain BUMDes, masuk 3. Apa sih contohnya? Ya contohnya kalau ada dukungan terhadap misalnya UMKM yang ada di desa misalnya. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan untuk membantu keluarga. Jadi ya kalau dulu ada namanya usaha ekonomi keluarga. Jadi seperti itu akan masuk ke nomor 3. Kemudian program prioritas nasional.
pendataan sesuai yang ada di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 8 2022, dana desa itu digunakan untuk, atau APBD digunakan untuk pendataan SDG desa dan pendataan IDM. Kita mengetahui kemarin surat untuk pendataan IDM sudah digulirkan. Saya kira sebentar lagi harusnya sudah muncul di dalam DRP gitu, sehingga semua rekan-rekan pendamping bisa mudah untuk mendownloadnya. Jadi ini untuk pendataan. Kemudian ketahanan pangan, kemudian stunting, SDM desa, ini salah satu hal baru yang dimunculkan antara lain adalah prioritas perpustakaan desa. Kita mengetahui bahwa karena langkanya perpustakaan desa, maka seringkali ketika dibuat satu model pembangunan desa, salah satu ciri ketika desa itu semakin meningkat status perkembangannya adalah ketika di sana muncul perpustakaan. Jadi lazimnya desa yang sudah maju dan mandiri itu lazimnya memiliki perpustakaan. Karena itu di dalam Permendes ini kemudian dimunculkan adanya prioritas SDM, diantaranya perpustakaan desa. Kemudian keterlibatan masyarakat, layanan kesehatan, dana operasional pemerintah desa, penanggulangan kemiskinan, BLT dana desa. Di mitigasi dan penanganan bencana, ada mitigasi untuk bencana alam dan non-alam. Tidak sulit. Kenapa? Karena rekan-rekan sekalian bisa langsung membuka sid.kemendesa.go.id. Ini